Hai teman-teman yang tidak teman tidak hai. Semua teman, semua sahabat saudaraku, salam silaturahmi. Kembali lagi bersama saya di Agung Mayun Purnama AMP Info Channel. Teman-teman, saat ini saya berada di Cirebon, Bandung, Jawa Barat. Saya akan ngobrol-ngobrol bersama seseorang yang produksi dengan Sekolah Alam Sultan Sehat. Kita sedang berada di rumahnya dan kita akan ngobrol-ngobrol ke desa dengan petaninya. Bagaimana selengkapnya kita lanjutkan. Teman-teman, ini rumah produksinya. Jadi produksi minuman kesehatan dan produksi juga pupuk kesehatan atau pupuk organik. Dan ini bibit yang disemai, baru saja disemai sebagai contoh pengembangan atau pengaplikasian dari produk-produk yang diproduksi. Ini cabai sudah berbuah, ada mangga merah. Nah, sekarang kita akan meluncur ke desa. Baik teman-teman, saat ini saya sudah tiba di salah satu desa di Cirebon yang bernama Desa Jagapura, Kulon, Kecamatan Gegesik, Cirebon, Jawa Barat. Teman-teman, ngomongi ketahanan pangan atau swasembada pangan, kita akan ngobrol sedikit dengan pendamping desa, Pak Wito, yang bernama Pak Wito. Selamat malam Bapak. Sayang sekali dari siang Bapak Kuhu ya, Bapak Kuhu atau kepala desa sudah menunggu sebenarnya. Jadi karena kita bersama tim di Bandung kemarin macet, jadi kita datangnya agak malam. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting kita ambil manfaatnya untuk pengembangan pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Langsung saja teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Wito, dan di samping saya ada Pak Deden. Pak Wito, mohon maaf nih malam-malam. Ya. Jadi kita dari Bali setelah mendengar juga bahwasannya di sini salah satu lumbung padi, Pak ya, lumbung padi, dan telah Pak Wito bersama teman-teman petani akan mengembangkan pertanian yang lebih efisien, Pak. Ya. Bagaimana Pak ceritanya, Pak? Ya, jadi lumbung padi di Kabupaten Cirebon itu memang adanya di Kecamatan Gegesik. Ya, termasuk salah satunya di Desa Jagapura Kulon ini. Tetapi ya kita tahu petaninya ya masih petani konvensional, ya, jadi masih menggunakan pupuk kimia dan seterusnya. Nah, kita perkenalan dengan Pak Deden beberapa tahun yang lalu itu menginspirasi sebuah upaya kecil lah, bahwa ada cara yang harusnya bisa lebih efisien, lebih ramah, terutama ramah kantong terutama. Saya cobalah di awal tahun 2024 kemarin dengan ngambil sebagian kecil dari pengkoknya tuh, tanah garapannya tuh ada di 4 desa kalau di sini, hanya hitungan bata, mungkin totalnya juga 2 hektar kurang lah. Ya. Dengan 2 kali panen dengan hasil yang kurang lebih sama dengan menggunakan metode yang konvensional, kita jadi optimis. Ya. Terutama Pak Kuhunya optimis, maka di tahun 2025 ini 5 hektar udah bisa langsung digarap dengan pola yang seperti itu. Saya susah bicara rasio biaya terhadap hasil. Secara data itu bisa sampai 72%, bahkan lebih. efisiensinya. Nilai kos sama hasil. Setelah saya hitung dengan cara yang kita sebut pertanian purba deh. Ya.
itu angkanya hanya 40%. Biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan. Yang sebelumnya 72%. Jadi ada efisiensi. Hampir setengah. Dan ini pun saya bilang belum maksimal. Artinya maksimal ketika satu hamparan luas ini menggunakan tata cara yang sama, 40%-nya akan turun. Karena efisiensi penggunaan pupuknya. Jadi misalnya kita harus mendatangkan kohe karena di sini nggak ada sentra sapi, itu sekaligus itu kan ada penghematan di biaya transport misalnya, itu pasti akan turun dari 40%. Oke. Saya tidak mengklaim bahwa ini adalah organik karena organik mungkin kewenangannya berbeda, harus uji segala macam, ada syarat dan segala macam ya. Kita nggak bicara, hanya memang petani di sini karena tahu yang digunakan itu pupuknya nggak pernah beli, bikin sendiri, obat-obat kimia, obat-obat semprotnya juga bikin sendiri, bawang putih, daun sirsa, ya, bikin sendiri. Jadi mereka menyebutnya organik, gitu. Padahal itu nggak pernah dideklar bahwa ini adalah organik. Gitu. Ya, karena kebiasaan Pak ya. Yang lebih ngetrennya kan organik. Padahal kita belum tentu juga. Kalau ngomongin organik kita harus ada sertifikatnya Pak ya. Ya, itu kan. Nah sementara untuk itu jauh, paling tidak kita bisa mengenalkan ke teman-teman petani, yaitu agar pertanian kita sehat loh Pak ya. Ya. Jadi yang ramah lingkungan. Seperti apa yang disampaikan Bapak Wito tadi adalah bagaimana memanfaatkan lahan yang ada dan mengeluarkan biaya yang efisien dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita Pak ya. Itu melimpah sekali, sangat melimpah. Jadi kita satu kali bikin, ini saya sebut Slendra, desa Slendra sebelahnya sini, itu saya sudah bikin, itu kalau hitung-hitungan untuk seluruh sawah Slendra itu nggak habis. Bagaimana Bapak bisa yakin ya Pak? Bisa meyakini dan mengajak petani di desa ini untuk melaksanakan pertanian purba tadi Pak? Ya, rata-rata petani di sini itu kan juga belajarnya hanya dari pengalaman. Dia belajar dari kakeknya, dari bapaknya dan seterusnya. Jadi sulit sekali untuk menerima hal-hal baru. Padahal ini bukan hal baru, hal yang paling lama sebelum mereka bertani gitu ya. Iya. Kembali ke zaman dulu Pak. Iya kan. Jadi kita sadar bahwa tanah yang sekarang itu tidak seperti tanah di tahun 60-an atau di tahun 80 ke sana. Sejak maraknya pupuk-pupuk kimia, obat-obat kimia, petani hanya disodorkan pada dua pilihan, bibit dan obat. Mereka nggak pernah teredukasi soal tanah, bahwa ada biomasa, ada mikroorganisme, itu nggak pernah dibahas. Karena dulu kita ngambil aja Pak ya. Iya. Nyakitin dengan kimia. Ya. Hasilnya kita ambil aja. Ya. Nggak pernah ngembalin Pak ya. Nggak pernah ngembalin. Dia begitu. Betul. Jadi seperti itulah. Ketika ada petani yang hasilnya bagus, cuma ditanya dua pertanyaan tadi. Nandurnya apa? Nanamnya jenis apa? Obatnya apa? Selebihnya nggak jadi pertanyaan. Padahal yang tidak ditanyakan itu jauh lebih penting. Saya pikir mau nanam jenis apapun, kalau tanahnya sudah siap nih, ini pasti tumbuh, pasti bagus. Betul. Udah jaminan. Ya. Kalau soal pilihan bibitnya IR, Cilamaya dan sebagainya, itu pilihan lah. Itu kan pilihan industri aja. Jadi kita yang kuncinya mengembalikan unsur-unsur tanahnya dulu. Iya, ya. Setidaknya itu tanahnya itu siap ditanami. Kurang apa sih tanah kita? Kata Mas Wito tuh sedekah bumi. Nah, sedekah bumi Pak kata Pak Deden. Ya. Ini agak nabrak nantinya kalau ngomong sedekah bumi. Jadi memang kita salah memaknai sedekah bumi. Ketika panen melimpah, orang berpesta, syukuran sedekah bumi atas hasil bumi. Tetapi tidak pernah mensedekahkan sesuatu kepada bumi. Kalau dulu tuh makanannya tuh dikubur. Dengan pemahaman yang zaman dulu. Kalau sekarang party Pak ya. Party. Bagi-bagi. Syukurnya bagi-bagi. Iya. Tapi nggak berbagi ke alam Pak ya. Dizalimi malah. Disiram sama kimia. Iya. Berarti itu yang hilang. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Itu yang hilang.
Ya susah saya Ya. nggak ada lawan Luar bicara biasa. ngomong begini. Betul. Teman-teman luar biasa. Ini yang memang perlu kita bersama untuk mengembangkan, mengedukasi kepada petani untuk mengembalikan yang apa yang kita ambil dari dulu, Pak ya. Dari dulu sehingga unsur tanahnya memang sudah sakit. Ya, Di Bapak kan ada tuh namanya Trihite Karana. Ya. Iya. Kalau di Bali ada namanya Trihite Karana. Trihite Karana itu 3 hubungan yang baik, Pak. Jadi yang pertama hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu hablum minallah. ya dengan biar baik. Yang kedua hubungan manusia dengan Hablum manusia dengan minannas. baik. Ya. Yang ketiga hubungan manusia dengan alam. Hablum minal alam. Nah itu. Sama Pak. Berarti konsep ini sudah ada, Pak ya. Dari dulu sebenarnya. Tinggal kita menjalankan. Tapi prakteknya udah hilang. Prakteknya sudah hilang. Itu tidak menguntungkan industri loh. Nah baik. Iya itu dah. Saya tertariknya nih dengan nama pertanian purba ini, Pak. Mungkin kita langsung ke Pak Deden aja. Bagaimana Pak Deden? Kenapa bisa dikatakan pertanian purba? Iya. Dan Pak Deden kelihatan semangat sekali ini ke desa-desa. Ya, luar biasa. Bagaimana menjalankan pertanian purba ini? Pak Kades Mengasih ini Pak Kades Petak Gianyar Bali, tempat saya lahir di sini. Jadi supaya diingat petani aja Pak, pertanian purba. Jadi kalau ada istilah ilmiah pertanian organik ramah lingkungan kepanjangan. Ya. Pertanian purba itu orang berpikir bahwa nanti suatu saat kita tuh harus kembali ke. Baik Bapak, kita lanjutkan terkait dengan pertanian purba tadi, Pak. Jadi kalau saya tangkap tadi dari penjelasan Bapak, yaitu purba kita berpikir ke zaman yang dulu, Pak ya. Yang namanya purba kan zaman dulu. Artinya pertaniannya ini kita ngambil cara-cara yang terdahulu, Pak. Iya. Bagaimana, Pak? Sebagai contoh gini, kita ini kan hidup di 2 zaman, zaman sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ya. Zaman sebelum kemerdekaan, pertanian kita tuh nomor 1, bahkan nomor 1 di dunia. Terbukti dengan adanya VOC datang ke Indonesia, itu mengambil rempah-rempah dari hasil tani. Karena rempah-rempah yang diambil ya banyaknya dari Indonesia. Tapi setelah campur tangan pemerintah sejak kemerdekaan Republik Indonesia, adanya pupuk-pupuk kimia, maka pertanian kita semakin lama semakin turun. Artinya apa? Pola-pola lama yang baik itu ditinggalkan. Maka saya namakan pertanian purba ini, kita kembali ke alam. Ya Bapak sampaikan Trihite Karana ya, ada hubungan kita dengan alam. Kalau di Muslim itu ada hablum minal alam, jadi hablum minal hawadis ya. Jadi ya, bagaimana caranya kita berbicara dengan alam dengan yang baik-baik sehingga hasilnya lebih baik. Dasar pertanian purba bukan tidak menggunakan pupuk kimia, tapi ke arah efisiensi. Contoh gini, dalam 1 hektar biasanya menggunakan anggaran sekitar berapa juta Mas? Ada 15 juta ya? Iya, Mbak. Kurang 15 lebih. juta. Nah setelah dicoba dalam 1 musim, ternyata biayanya ditekan sampai 72% gitu. Artinya kan seharusnya kan kalau pertanian Indonesia bagus, ya petaninya bisa happy gitu kan dengan hasil tani ya. Tapi ini kan bagaimana caranya menekan angka yang sangat rendah ini, berapa tahun ke belakang kan semakin boros malah, karena pupuk kimianya semakin banyak. Nah pupuk kimia semakin banyak, hasilnya bukan semakin banyak, hasilnya malah menurun ya. Tapi ada uniknya di pertanian purba ini dengan ramah lingkungan dengan bahan-bahan organik atau bahan-bahan dari alam. Jadi ketika kita melakukan sedekah bumi yang disebutkan Pak Vito tadi, semakin lama lahan kita semakin sehat. Misalnya begini, dalam 1 musim pertama yang tadi disebutkan, tadi yang menggunakan konvensional pakai kimia itu 15 juta gitu ya. Pertanian purba hanya 10 juta misalnya dalam 1 hektar. Nanti pada musim berikutnya pertanian purba turun jadi 7 juta. Kemudian ya hasilnya naik. Jadi ini yang diharapkan, lama-lama cita-cita swasembada pangan dan petani bisa happy akan terwujud. Jadi bahasanya semakin lama itu petani semakin rendah biayanya, semakin naik. Hasilnya. Karena kenapa? Karena tanahnya semakin sehat.
Ya. Gitu. Teman-teman, luar biasa ini pertanian purba. Yang diterapkan di sini adalah untuk mengefisiensi biaya, Ya. yang tentunya mengembalikan unsur-unsur tanah seperti yang sedia kalanya. Ya. Artinya kita kembali ke alam, teman-teman. Oh. Sehingga Pak Deden, Pak Wito sangat antusias dan semangat sekali untuk mengedukasi petani-petani yang ada di Desa Jagapura ini. Teman-teman, pertanian ini tadi disampaikan biayanya sampai efisien 72%. Hasilnya pun meningkat. Itu yang kita cari, teman-teman. Selanjutnya mungkin di sini ada Bu Kades Petak nih dari Bali. Ada tanggapannya tentang pertanian purba yang mungkin nanti bisa diterapkan juga di Desa Petak, Gianyar, Bali. Silakan Ibu. Aku suruh nambah. Bisa. Ya bagaimana Ibu? Tanggapan aja. Tanggapan atau Kalau tanggapannya, Hah? selamat malam Pak Deden. Sama-sama, Bu. Selamat malam Swastiastu. Swastiastu. Pak Mekel, terima kasih saya sudah diajak serta bertamasya ke Cirebon. Bertamasya alam ya. Sayang sekali nyampenya malam, tadinya rencananya masih siang sudah nyampe karena ingin lihat Ya, persawahannya yang sedang digarap oleh Pak Wito. Menarik sekali tadi yang sudah diterangkan oleh Pak Deden dengan dengan pertanian purbanya yang sudah dijalankan oleh Pak Wito. Saya berharap juga ini adalah bekal untuk saya bisa diterapkan ke desa kami. Nah, kembali lagi tadi Pak Wito bilang memang sulit sekali kita menerapkan ke para petani yang memang mereka sudah turun-temurun membawa bekal dari leluhurnya untuk bertani. Tapi pada saat ini saya pun sedang melakukan, karena kebetulan saya bukan petani, tapi saya percaya saya pun punya leluhur yang dulu adalah petani. Jadi saya yakin saya bisa, tentunya dengan menerapkan pertanian purba seperti yang Pak Deden bilang dan Pak Wito lakukan, di mana di sini adalah media yang sangat-sangat ramah lingkungan buat saya ya, dengan bukan tanpa kimia, tapinya bisa mengepres biaya, tapi hasilnya bagus. Harapannya adalah bahwa petani yang ada di desa kami itu bisa menikmati hasil panen tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi bisa untuk jual. Ya. Mungkin di awal hasilnya sama, tapi dengan pemeliharaan media yang bagus, mungkin kedua ketiga itu bisa melimpah kembali lagi dengan biaya yang sangat murah. Itu aja mungkin Pak Mekel dari saya. Terima kasih Ibu. Jadi kembali kepada pokok permasalahannya tadi, pertanian purba. Nah, saya penasaran nih, apa sih yang digunakan, Mbak? Jadi yang dulunya semua konvensional kimia. Nah, untuk merubah ini tadi juga disampaikan tidak bermusuhan lah dengan kimia. Nah, kira-kira apa yang diaplikasikan di lapangan, Pak? Ya. Jadi intinya kita lebih banyak memasukkan unsur-unsur hayati ke dalam tanah. Unsur-unsur hayati. Ya. Itu bisa daun-daunan kering, bisa daun-daun hijau, bisa kotoran hewan ya. Nah, kalau kami sendiri memasukkan kotoran sapi dan daun-daunan. Kita dari daun kelor, daun turi, batang pisang, daun bambu itu masuk semua. Jadi dedaunan itu kalau sampah-sampah di rumah tangga itu bisa, Pak? Itu bisa banget gitu ya. Cuman kan sampah dapur jumlahnya sangat sedikit, jadi kita tampung di wadah tertentu. Nanti setelah mencapai jumlah tertentu baru kita aplikasikan. Jadi kita spray. Tapi untuk membantu biomasanya, kita masukkan kopi dalam jumlah besar.
Jadi idealnya tadi kalau satu hektar itu kita pengen panen 9 ton kita harus masukkan. Tapi Teman-teman, cukup sekali di awal itu saja. kuncinya Di awal teman-teman. saja. Jadi kalau punya lahan 1 hektar ingin menghasilkan 9 ton, kalian harus masukkan juga Agen hayati tadi. agen hayati tadi 9 ton. Ya. Jadi berharapnya paralel, seimbang. Kita ngasih pakan ya untuk bekalnya tumbuh tanaman tuh 9 ton sesuai sama yang kita harapkan. Ya. Itu apa isinya? Mulai dari kotoran sapi, daun-daun hijau, daun-daun coklat, ya, ada abu, ada garam, ada kapur. Total tuh bisa 9 ton. Jumlahnya 9 ton. 9 ton. Itu kalau kita mau 9 ton. Kemarin kita belum melakukan sampai sana karena keterbatasan jumlah kotoran sapi yang di area sini. Jadi presentasinya belum mencapai setengahnya aja belum. Kita masuk baru itu karena 1 hektar itu baru masuk 2,5 ton. Tapi hasilnya sudah sama dengan yang orang lain lakukan. Apalagi lebih ya. Apalagi lebih, ya, apalagi. Hanya memang terlihat biayanya ngumpul di awal, Pak. Iya. Jadi kotoran sapi itu kalau di sini itu kita hanya bayar upah angkut lah. Upah angkut 1 karung isi 20 kilo tuh mungkin 10.000 12.000. Terus ngangkutnya. Ya. Jadi untuk bisa sampai segitu kita harus siapkan dulu beberapa juta gitu di awal. Tapi kita nggak beli pupuk sama sekali. Nggak ada pupuk sama sekali. Tidak beli pupuk. Nggak ada. Nggak beli obat. Nah, Karena jadi kalau sudah selesai ngolah lahan, terus menanamnya tuh, untuk perawatannya pakai apa, Pak? nah, sebagian yang kita tabur di sawah, sebagian kita fermentasi. Nah, di fermentasi ini kita ambil saja airnya, kita spray. Jadi mulai dari seminggu sekali, 10 hari sekali, 3 hari sekali. Ini saya bebaskan nggak ada dosis. Iya. Ya, Jadi kalau kimia kan biasanya pakai dosis, Pak ya. nah, dosisnya kalau tanamannya belum 1 bulan, 1 tangki itu hanya 1 gelas aqua. 250 ml. Itu 1 tangki. 1 tangki. Tapi kalau sudah lebih dari 1 bulan, 1 botol bahkan bisa sampai 3 botol. Lebih banyak lebih Nggak banyak. masalah. Nggak masalah, dia sudah akarnya sudah bagus. Iya. Nah, ketika ada masalah di lapangan, daunnya menguning, oh ini butuh sulfurnya lebih banyak, ya. Daunnya keriting, oh ini butuh magnesium. Kita cari tambahan-tambahannya. Basicnya pupuk tadi. Dan itu bisa kita rubah jadi insek. Wah ada pupu, kita cari daun pepaya. Daun pepaya sama bawang putih, becek, campur sama air, kita spray. Jadi sepengetahuan saya selama 1 tahun kemarin penyakit ada, tapi nggak parah, nggak harus disemprot apa gitu enggak. Jadi nggak perlu panik, Pak ya. Enggak. Artinya secara fit gitu, secara tubuh tuh fit, jadi tidak gampang sakit gitulah kalau orang. Jadi luar biasa ya, kita kesini banyak dapat ilmu. Pak Dede ada tambahan sebelum di closing? Maaf, ada satu pertanyaan Ya. Pak ya, biar tidak gagal paham Pak dengan yang tadi Pak Wito terangkan bahwasannya dalam 1 hektar butuh kohe dan kawan-kawan itu sebanyak 9 ton. Ya, itu di awal. Di awal saja. Jadi pembiayaan pun di awal Di awal saja. saja, ya. Nah, maksudnya di awal itu untuk radius berapa lama, Pak, atau berapa kali panen, Pak, biar kita paham lah ya. Jadi kalau Pertanyaan yang bagus nih, Pak ya. Ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi kebutuhan yang diinginkan 9 ton untuk panennya, kebutuhan nutrisi yang harus disiapkan tadi Bapak sampaikan adalah 9 ton. ya. Dan nanti tidak akan mengolah lagi. Itu rentan waktu berapa lama? Jadi sebetulnya yang harus kita pahami adalah kondisi tanah yang kita mau garap. Ini yang penting. Apakah tanah ini termasuk yang subur, tidak subur, atau yang kering, yang sangat tidak subur gitu ya? Marginal ya. Ya. Berarti dites dulu, Pak ya.
tanah. Nah, itu ketahuan dari riwayat yang ditanamnya. Nah, iya betul. Itu aja lah. Jadi kita tidak melakukan metode-metode yang jelimet-jelimet, Iya. tidak pernah ngukur pH-nya berapa. Ini sebelumnya panennya berapa? Ya. 6 karung, Pak. Dari 80 bata, panennya 6 karung. Kita garap dapat 7 kintal, Pak. Waduh, mantap. Ya, pengemis yang di Ya. belakang ya, 7 kintal. Di sana 300 bata, biasanya cuma dapat 1 ton aja ngeden, kita dapat 2,5 ton. Iya. Jadi itu dengan perlakuan yang belum sampai ke 9 ton 1 hektar belum. Jadi itu tuh kondisi lahan yang paling kritis, itu kita bisa lakukan itu. Dan itu hanya di awal. Di awal tuh 1 Setahun. tahun. Ya, setahun. kurang Setahun lebih. paling udah. Nanti tahun kedua kita nggak perlu masuk 9 ton. Karena sudah ada riwayat. Sudah ada kita turun. riwayat. Tahun kedua atau Pak Musim kedua. menanam kedua kali. Musim kedua nol, nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Kita nggak masukin biomasa. Tinggal olah tanah aja Terkadang sama kalau tanam aja mungkin ya. padi itu Pak, di sini setahun berapa kali panen? 2 kali. 2 kali panen. 2 kali. 2 kali panen berarti yang metode seperti tadi itu Ya. penanaman pertama sampai panen Ya. 9 ton tadi. Ya. Yang keduanya Nggak usah masuk biomasa. tidak perlu masuk biomasa. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga baru masuk di Kalau tahun masuk kedua. tapi nggak sampai 9 ton. Berkurang ya, gitu. Menurun. Nah, Kan menurunnya berapa nanti? tambah lihat- sehat, Bu. Lihat perkembangannya. Tanahnya tambah sehat. Indikasinya ketika panen keduanya sudah lebih baik, kita masuk di ketiga musim tanam yang ketiga kalinya tidak perlu masuk 9 ton. Oke. Karena sisa jerami itu nutrisi sesungguhnya. Jadi yang selalu kita lupakan adalah pupuk terbaik adalah dari bagian tanaman itu sendiri. Iya. Boleh satu pertanyaan lagi Pak? Monggo. Tadi kan Pak Wito bilang kebiasaan petani itu dari setelah panen itu kan dibiarkan Ya, dulu. ya. Dan seharusnya adalah langsung Olah. diolah lagi Ya. karena di situ yang sebenarnya protein atau vitaminnya yang bagus kan. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, selepas panen itu dibiarkan. Alasannya nunggu air cukup. Betul. Apakah air dari irigasi atau air hujan? Nunggu cukup. Itu hampir 1 bulan. Dibiarkan singgang, sisa-sisa jerami itu numpuk nggak karuan di pematang sawah, di sawah-sawah tuh. Sehingga itu akan digarap hanya 1 hari sebelum tanam. Akibatnya adalah Tidak siap. sisa-sisa jerami yang terkubur itu sama traktor itu tidak terfermentasi dengan baik, Tidak belum siap. matang, Belum siap ya. Ya belum siap lah jadi. dan itu airnya jadi panas. Bukan cuma oleh matahari, tapi dia panas hasil fermentasi. Kan proses fermentasinya jalan, ditanam di atas. Jadi namanya gabuk di atas. Nah, itu tidak ada agen hayati apa-apa itu tuh. Masuknya kotoran sapi itu mendinginkan. Berarti setelah panen, Langsung garap. besoknya Langsung traktor. atau lusanya dimasukkan Masuk. biomasa Ya, di traktor. ya, Ya. biarkan dulu. Masukkan air, digenangkan dulu Kenangan dulu. Itu kayak Selama? jadi agen hayatinya. Sampai benih kita siap. sampai benih siap. Kalau benihnya Pak, berapa dari semai itu berapa hari siap Nah. dipindahkan ke sawah? Kebiasaannya di sini karena sawahnya banjir, rata-rata orang di atas 25 hari 25 hari. rata-rata. Karena takut roboh, Ya. Jadi takut udah kena air roboh gitu ya. Jadi biar gede gitu ya. rata-rata di atas 30 hari. Akibatnya apa? Dia tidak beranak dengan baik. Nah, Oh, oke. Benih yang terlalu tua itu nanamnya harus 16 biji, 16 rumpun, 16 batang. Karena kita tidak berharap anaknya nggak akan banyak. Kalau di umur di 25 sampai 30 itu Di atas 30 harus begitu. langsung 16. Langsung 16, langsung banyak gitu. Nah, ini satu ilmu yang baik. Tapi kalau usianya di bawah 25, itu kita masih berharap banyak anaknya bisa 42 atau bahkan lebih. Tergantung ketersediaan biomasa. Dengan ditanamnya 2-3 biji. 2-3 gitu, itu anaknya bisa sampai 42. 42, Pak? Ya. Luar biasa. Itu Rata-rata tadi. ya, kalau rata-rata saya dengar kan biasanya 2-3 tanam mungkin 15 sampai 20. 22 paling top. Ya. Iya, itu karena ketersediaan biomasa. Jadi biomasa yang sudah matang, sudah terfermentasi melewati 10 hari,
itu cepat sekali numbuhin, nitrogennya tinggi. Iya. Nitrogennya tinggi. Nah itu nggak ada yang edukasi yang kayak Iya. Boleh saya cerita sedikit? Siap, Pak? siap. Saya kan tahu di Puspa Aman itu ada sisa lahan sedikit lah, kurang lebih 3 ke 4 meter lah ya. Saya olah pun cukup dengan nyangkul atau ngebakal balikan tanah itu juga sendiri. Disingkal itu saya cangkul sendiri, Pak. Setelah itu seperti biasa saya masukkan kudu bawang pisang, terus kohenya juga, cuman itu aja, terus direndam pakai bio. Nah, kebetulan pada saat itu adalah si bibit padi itu sudah, jujur aja sudah lewat dari 25 hari, 21 hari. 21 hari yang membuat bibit itu bilang, Bu, tidak akan bagus hasilnya. Cuman saya orangnya penasaran, Pak, toh tak liatin juga sisanya banyak, kasihan. Kan nggak ada salahnya saya nyoba. Nah waktu itu saya ambil bibitnya itu dan saya tanam cuma 1 helai aja, Pak. Penasaran nih, 1 helai. Lucu juga, di saat di foto itu lucu juga. Ya aduh, mau tumbuh bagus atau enggak, apalagi ada angin dia gitu kan, udah gede-gede nih Pak Dena. Tapi astungkare kebetulan Pak Sekdes waktu itu lihat-lihat, saya sengaja minta tolong hitung anakannya. Itu ada yang 25 anakan, ada yang 20 anakan. Terus bagus tuh. Ya, tanggapan Bapak itu seperti apa? Mungkin Pak Deden, apa yang terjadi itu? Itu 1 biji padi 1 helai tumbuh padi, rumpun rumputnya 20 sampai 25. ya. Kalau secara matematika kita 3 bibit padi ditanam bisa 60 jadi. Ya, apakah memungkinkan itu, Pak? Ya, harusnya bisa lebih dari itu. Harusnya bisa lebih dari itu. Selama usia benihnya tuh di bawah, lebih muda. 15-20 hari. Hanya kebiasaan orang sini atau kebiasaan petani lah. Nanam kondisi kecil tuh nggak tega gitu. Takut roboh. Ya, itu aja sih. Itu aja. Tapi potensi anakannya bisa lebih banyak. Potensi anakannya ditambah ketersediaan biomasa yang cukup. Jadi hasil fermentasinya sudah matang, udah siap dikonsumsi lah sama tanaman. Oke, siap. Gitu. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa Saya belum jawab. Belum jawab. pertanyaan dari Bu Kades. Pak Wito juga memaparkan. Mungkin ada tambahan dari Pak Deden nih. Ada pertanyaan, ada pemaparan yang mungkin ditambahkan sebelum kita closing nanti. Iya. Tadi pertanyaan dari Ibu, bibitnya sudah di atas 25 hari. 20 ya. Kemudian diambil 1 helai, rumputnya jadi 20. Iya. Yang harusnya sih tidak 20 ya. Iya. Pasti di bawah itu ya. Iya, iya. Jadi cairan probiotik yang Ibu pakai itu mengembalikan ke gen 0 lagi. Gennya itu kembali ke dasarnya. Nah, ketika kembali ke dasarnya, imun dari tanaman itu bertambah. Kalau dulu konvensional tuh masyarakat takut dengan menyimpan tanaman satu tumbuhnya jadi 5 ya. Nanti ibu kan termasuk melakukan hipotesa nih, riset ya. Berarti keyakinan itu tuh nanti akan mundur pelan-pelan. Katakan yang tadi dikatakan Mas Vito itu benar. Jadi kalau bisa bibit jangan lebih daripada 20 hari, Pak. Tapi ketika kita terjebak dalam suatu iklim tertentu, ternyata masih bisa dipakai. Nah, ini yang dinamakan adalah cairan probiotik itu, dia mempertahankan imun padi. Gitu Pak ya. Jadi memang bagusnya dalam suatu hamparan itu ketika semai seminggu 3 kali disemprot dengan BPJS. Kalau di sini namanya pupuk galon. Kalau di kami di sana namanya Sultan Sehat. Ya. Jadi macam-macam. Gitu Bu ya. Iya, iya. Jadi Oke. imunnya semakin kuat, imun dari bibit. Ya. Tapi baiknya memang di usia
berapa hari? 15 hari, 17 hari ya. Ya. Batasnya 20 hari Pak ya. 20 hari. Jadi 20 hari ke bawah, Iya. Ya, paling lama 20 hari. paling lama 20 hari. Karena waktu itu saya pikir banyak sisa tuh kasihan gitu. Saya ambil. Iya. Ya. Tapi saya yakin juga kalau diterapkan. Oke, mungkin Pak Deden dari pembicaraan kita sudah hampir 1 jam. Mungkin ada closing statement buat teman-teman tani seluruh Indonesia. Ya, ya tani lovers seluruh Indonesia. Jadi bertani itu sebetulnya ketidakberhasilan bertani itu sebenarnya bukan dari faktor pupuk, faktor lahan. Ada yang terpenting adalah faktor sumber daya manusia. Bagaimanakah sumber daya manusia ini atau petani ini mau merubah paradigmanya terhadap tadi pertanian purba atau pertanian ramah lingkungan dengan cara apa? Mengembalikan budaya supaya kita kembali ke dasar-dasar ilmu padi orang-orang tua zaman dulu. Contoh gini, kalau kita terbebani dengan angkutan 9 ton kotoran hewan yang sekali angkut, bawa ya tiap hari ke sawah tuh bawa 1 karung kotoran sapi, gitu, kotoran kambing, simpan di pinggir gitu kan. Dulu kan budayanya gitu Pak, Iya. pakai sepeda gitu kan, setiap hari gitu. Biar beban-beban tadi tidak menjadi besar di awal gitu. Nah, kita membudaya seperti itu. Maka timbullah metodenya namanya sustainable integrated farming. Jadi pertanian berkelanjutan, ada hewan, ada sampah, ada pertanian. Mudah-mudahan pertanian ini menjadi membuat inspirasi ke depan supaya Indonesia menuju pertanian sehat dan swasembada pangan. Terima kasih Pak Deden. Mungkin dari Pak Wito closing statement-nya. Ya, saya pikir dengan cara mengembalikan apa yang memang menjadi haknya tanah supaya menunjukkan baktinya kepada kita para petani, itu satu hal yang sudah jarang dilakukan. Ya, jadi sedekah bumi itu yang sesungguhnya adalah mengembalikan hak-hak tanah. Harus dapat air yang layak, harus dapat ada mikroorganisme, makhluk-makhluk kecil yang memang harus hidup, yang bertugas menumbuhkan tanaman yang kita tanam itu harus lebih diperhatikan lagi. Barangkali begitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Siap, Wito, terima kasih. Pak Deden dan teman-teman semua, Pak Binsa, atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya, dan kita banyak sekali dapat manfaat pada hari ini, ilmu tentang pertanian. Khususnya pertanian purba yang dilaksanakan di desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti karena kita akan berusaha untuk menjawab, atau nanti hubungi nomor telepon yang tertera di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini, obrolan kita ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya para petani se-Indonesia. Salam tani buat kita semua. Salam sehat. Sejahteralah kita semua. Sampai jumpa.